Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku mau menceritakan pengalaman pasienku yang mengalami kesurupan atau dirasuki roh halus ketika melahirkan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa support terus channel kami ya dengan klik tombol subscribe. Terima kasih. Pasien ini datang ke RS tempatku bekerja di awal tahun 2021. Aku lupa tanggal dan bulannya. Pasien ini datang di pagi hari sekitar jam 8 pagi. Pasien masih muda, masih berumur 18 tahun dan hamil anak pertama. Pasien datang membawa rujukan dokter kandungan, dianjurkan oleh dokter kandungan untuk induksi persalinan karena kehamilannya sudah lewat bulan. Kami lakukan pemeriksaan. Semua pemeriksaan baik umum maupun penunjang dalam keadaan normal. Belum ada tanda-tanda persalinan. Tidak ada kontraksi, tidak ada keluar lendir darah maupun air ketuban, dan belum ada pembukaan setelah dilakukan pemeriksaan dalam. Setelah serangkaian pemeriksaan dilakukan, kami lapor dokter penanggung jawab pasien yang merujuk. Dari dokter, atrisnya tetap rencana awal, yakni induksi persalinan. Kami KIE pasien dan keluarga untuk tindakan induksi. Pasien dan keluarga setuju. Akhirnya, induksi persalinan dimulai sekitar jam 9 pagi. Singkat cerita, jam 12 siang, pasien mulai merasakan kontraksi. Sebenarnya, interval kontraksi masih jarang, namun mungkin karena pasien masih muda dan toleransi terhadap rasa sakitnya rendah, pasien sudah mulai teriak-teriak setiap kontraksi. Pasien dan keluarga kurang kooperatif saat itu. Beberapa kali diajarkan manajemen nyeri saat kontraksi, tetap teriak setiap kontraksi terjadi. Dan keluarga bukannya menenangkan, malah ikut panik sambil teriak-teriak memanggil petugas yang jaga. Beberapa kali pasien minta SC, namun ditolak oleh keluarga. Petugas maupun dokter kandungan sempat menanyakan apakah pasien menginginkan SC. Pasien menjawab dengan ragu karena suami dan keluarga menolak. Pihak keluarga yang mewakili bicara bahwa ingin meneruskan persalinan secara normal. Akhirnya kami lanjutkan observasi. Singkat cerita, setelah perjalanan panjang mengobservasi pasien dengan teriak-teriaknya dan kepanikan keluarganya, akhirnya jam 20.30 pembukaan lengkap. Kepala bayi sudah turun dan pasien siap dipimpin mengedan. Kami mulai ajarkan pasien untuk mengedan yang benar. Pasien ini tergolong pasien yang manja. Bicaranya agak kekanak-kanakan dan terus bilang gak bisa tiap diajarkan. Sudah 1 jam kami pimpin pasien ini mengedan. Bayi tetap belum lahir. Padahal waktu mengedan untuk anak pertama cuma 2 jam. Sisa untuk pasien mengedan cuma 1 jam. Jika tidak lahir, maka harus dilakukan tindakan sesar. Tiba-tiba si pasien ini tadi berubah. Suara yang manja berubah berat. Dia berhenti teriak kesakitan dan berhenti mengedan. Pasien melotot memandang satu persatu kami yang mengelilinginya. Kemudian pasien berucap, "Kopi." Kami tak mengerti awalnya. Karena tidak mendapat respon, dia berucap lebih keras, hampir seperti berteriak, "Kopi." Kami para bidan makin bingung, tapi tidak keluarganya. Ibu pasien dengan sigap lari keluar. Pasien ditenangkan oleh suami. Beberapa kali pasien kami ajak bicara dengan niatan mencoba memimpin persalinan kembali karena waktu terus berjalan. Namun tak dihiraukan oleh pasien. Pasien tak tampak kesakitan maupun ingin mengedan lagi. Tiba-tiba dari pintu luar ibu pasien kembali, diikuti oleh laki-laki yang mengaku ayah pasien. Si ayah pasien ini membawa segelas kopi hitam. Ayah pasien mendekat dan berniat meminumkan kopi hitam tersebut kepada pasien. Sempat kami tegur, namun ayah dan ibu pasien memohon, mengatakan cuma sedikit, hanya sebagai syarat. Akhirnya kami setuju dengan catatan benar-benar sedikit. Dan guys, habis minum itu si kopi hitam, si pasien langsung ngeden sekuat tenaga. Cuma 2 kali ngeden, langsung lahir tuh bayi. Wow. Dan setelah bayi itu lahir, awalnya kan mata si pasien ini melotot. Nah terus setelah si bayi lahir, dia menjemin mata.
Pas buka mata kembali, semua balik normal. Kembali ke dia yang sebelumnya, si manis manja yang ngomong ke kanak-kanakan bilang sakit sama suaminya. Setelah semua selesai, pasien sudah bersih, kami ngumpul di nurse station ngerjain laporan. Security ruangan datang saat itu. Jadi security kami ini posisinya ngepas banget di depan ruang bersalin. Jadi dia stay-nya depan ruang bersalin, di mana ruang bersalin ini depan ruang bersalin ini juga tempat ruang tunggu keluarga pasien. Jadi setelah kejadian itu, si bapak security ini sempat ngobrol sama si ayah pasien yang bawain kopi tadi. Kata bapak security, ayah pasien ini cerita kalau si pasien ini punya gampiran atau makhluk halus yang nempel terus di pasien sejak pasien ini kecil. Jadi si gampiran ini tadi suka keluar di saat-saat tertentu. Menurut ayah pasien sih kejadian tadi si gampiran ini keluar buat bantu si pasien. Wow, merinding dong bulu roma, malam Jumat pula. Sebenarnya antara percaya nggak percaya, wallahu alam, kita nggak menyangka ya mereka itu ada di sekitar kita dan hidup berdampingan dengan kita. Tapi alangkah baiknya kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dalam segala hal. Karena yang namanya jin, meskipun katanya dia bantu kita, tetap tidak benar jika dia bisa menguasai tubuh kita. Semoga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta agar terhindar dari segala gangguan. Oke guys, itu tadi kisahku malam ini. Pada takut atau malah nggak percaya nih? Terserah pendapat masing-masing ya. Yang jelas dalam setiap cerita mari kita ambil hikmahnya saja. Kita jumpa di kisahku selanjutnya ya. Semoga kisahku malam ini bermanfaat. Sampai jumpa di kisahku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.